Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang praktik manajemen di lingkungan global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Damayanti, NIM 2020-12170 dari kelas akuntansi 1D. Untuk pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama, pandangan-pandangan terhadap bisnis global. Yang kedua, memahami aliansi global di dunia manajemen. Yang ketiga, cara melakukan bisnis secara global. Dan yang keempat, cara menjalankan manajemen di lingkungan global. Baik, kita menuju pokok pembahasan yang pertama, yaitu pandangan-pandangan terhadap bisnis global. Yang pertama ada pandangan etnosentris, adalah keyakinan parokialisme bahwa pendekatan dan praktik kerja terbaik adalah yang dimiliki oleh negara sendiri. Jadi, para manajer yang berpandangan etnosentris ini meyakini bahwa orang-orang di negara lain tidak memiliki kemampuan atau keahlian yang maksimal seperti yang dimiliki oleh orang-orang di negaranya sendiri. Yang kedua ada pandangan polisentris. Pandangan polisentris adalah pandangan bahwa para manajer di negara tuan rumah mengetahui pendekatan dan praktek kerja yang terbaik untuk menjalankan bisnis di negara tersebut. Jadi, para manajer yang berpandangan ini menganggap bahwa semua operasi bersifat sulit dipahami. Dan yang ketiga ada pandangan geosentris. Pandangan geosentris adalah pandangan yang berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Para manajer yang berpandangan geosentris ini memiliki wawasan global dan pendekatan yang baik. Kita menuju pokok pembahasan yang ketiga ya, yaitu mengenai aliansi-aliansi global. Perdagangan global masa kini dibentuk oleh kekuatan, yaitu persekutuan-persekutuan perdagangan nasional dan perjanjian-perjanjian dagang. Yang pertama ada persekutuan perdagangan regional. 1. Yaitu Uni Eropa. Uni Eropa adalah persekutuan ekonomi dan politik dari 27 negara demokratis di Eropa. Motivasi utama pada awal pembentukan Uni Eropa ini di tahun 1992 adalah memantapkan kembali posisi ekonomi wilayah terhadap Amerika Serikat dan Jepang. Selanjutnya ada yang namanya NAFTA. NAFTA menjadi blok dagang terbesar di dunia dalam ukuran GDP gabungan dari para anggotanya. Yang ketiga, ini ada ASEAN. ASEAN adalah aliansi perdagangan dari 10 negara Asia Tenggara. Wilayah ASEAN ini memiliki populasi 566 juta. Wilayah yang bertumbuh pesat ini membuat semakin pentingnya peran ASEAN sebagai aliansi ekonomi. Selanjutnya ada WTO. WTO diresmikan pada tahun 1995. WTO adalah satu-satunya organisasi global yang berwenang terkait peraturan dagang antar negara. Anggotanya mencakup 153 negara dan 30 pemerintah pengamat. Tujuan WTO adalah menolong untuk menjalankan perdagangan melalui sebuah sistem aturan dagang. Dan yang terakhir ini ada aliansi-aliansi dagang lain. Tujuan mereka seperti tujuan aliansi dagang regional lainnya, yaitu memfasilitasi lalu lintas bebas barang dan jasa. Kita lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana cara berbisnis secara global. Dalam berbisnis secara global ada beberapa tipe organisasi internasional. Di antaranya adalah 1. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah tipe perusahaan yang menjalankan operasi di banyak negara. Yang kedua ada perusahaan multidomestik. Perusahaan multidomestik adalah perusahaan internasional yang menjalankan desentralisasi manajemen dan keputusan-keputusan lainnya ke negara lokal. Dan yang ketiga ada yang namanya perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memakai pengaturan
mengeliminasi halangan geografis artifisial. Cara organisasi go internasional. Bagaimana sih caranya agar organisasi itu bisa go internasional? Cara organisasi go internasional memerlukan beberapa tahapan, yaitu ada yang namanya ekspor-impor. Ekspor yaitu membuat produk secara domestik lalu menjualnya ke luar negeri. Sedangkan impor yaitu produk buatan luar negeri dan menjualnya di pasar domestik. Dan yang selanjutnya ada yang disebut licensing. Licensing yaitu perjanjian dalam konteks sebuah organisasi yang memberikan hak membuat atau menjual produknya kepada organisasi lain dengan memakai teknologi atau spesifikasi produk tersebut. Yang keempat ada yang namanya franchising. Franchising adalah perjanjian dalam konteks sebuah organisasi memberikan hak dalam memakai nama dan metode operasinya kepada organisasi lain. Yang kelima ada aliansi strategis. Aliansi strategis adalah rekanan antar sebuah organisasi dan rekan luar negerinya dalam konteks saling berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk mengembangkan produk baru. Yang keenam ada yang namanya joint venture, yaitu sebuah tipe aliansi strategis di mana para rekan membentuk organisasi baru yang terpilih dan independen untuk tujuan bisnis tertentu. Dan yang ketujuh ada foreign subsidiary atau disebut cabang luar negeri. Adalah investasi langsung di luar negeri dengan mendirikan bangunan atau kantor yang tersendiri dan independen. Kita menuju pokok pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana cara menjalankan manajemen di lingkungan global. Dalam menjalankan sebuah manajemen, kita harus pintar-pintar beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru pada saat kita melakukan bisnis. Yang pertama ada lingkungan politik. Para manajer Inggris Raya terbiasa dengan sistem hukum dan politik yang stabil. Prosedur hukum dan politik ini sudah diterapkan sejak lama. Beberapa negara memiliki iklim yang beresiko. Para manajer bisnis di negara-negara yang beresiko tinggi ini menghadapi ketidakpastian yang dramatis. Para manajer sebenarnya telah memiliki kekhawatiran tersendiri, meskipun mereka belum melihat fakta bahwa lingkungan politik atau hukum di negara lain tidak stabil dan beresiko. Oleh karena itu, para manajer tetap perlu mempelajari informasi mengenai hukum atau politik di negara lain tempat mereka berbisnis. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi. Sistem ekonomi di suatu negara ada dua macam, yaitu ekonomi pasar bebas dan ekonomi berencana. Yang dimaksud ekonomi pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana kebanyakan sumber daya dimiliki oleh sektor swasta. Sedangkan ekonomi berencana adalah sistem ekonomi di mana keputusan-keputusan ekonomi ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam lingkungan ekonomi ada yang namanya inflasi. Inflasi berarti harga suatu produk dan jasa akan bertambah mahal. Inflasi juga berpengaruh pada tingkat suku bunga, tingkat nilai tukar mata uang, dan biaya negara. Para manajer perlu memantau perkembangan inflasi sehingga mereka dapat mengantisipasi kemungkinan perubahan dalam kebijakan moneter suatu negara dan mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik. Yang ketiga, ini ada lingkungan budaya. Setiap organisasi memiliki budaya tersendiri. Di lingkungan budaya ada yang disebut budaya nasional. Apa sih yang dimaksud budaya nasional? Yang dimaksud budaya nasional adalah suatu sikap dan prinsip dari warga negara tertentu yang membentuk perilaku dan keyakinan mereka mengenai hal-hal yang penting bagi mereka. Ada sebuah contoh. Para karyawan warga negara Jerman
difasilitasi IBM di Munich akan lebih mencerminkan budaya Jerman ketimbang budaya IBM. Artinya, seberapapun berpengaruhnya budaya organisasi, dalam praktik manajerial, budaya nasional akan jauh lebih berpengaruh. Kerangka kerja Hofstede untuk menaksir budaya. Hofstede mengembangkan salah satu pendekatan yang paling banyak diacu secara luas dalam membantu para manajer lebih memahami perbedaan-perbedaan yang ada di dalam budaya-budaya nasional. Riset Hofstede menyimpulkan bahwa setiap negara memiliki variasi dalam 5 dimensi budaya nasional. Kerangka kerja global untuk menaksir budaya. 5 dimensi Hofstede mengenai budaya nasional. Yang pertama ada individualistik dan kolektivistik. Individualistik adalah masyarakat mengurus kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan kolektivistik adalah masyarakat mengharapkan komunitas mengurus dan melindungi mereka. Yang kedua ada jarak yang tinggi terkait kekuasaan dan jarak yang rendah terkait kekuasaan. Jarak yang tinggi terkait kekuasaan adalah menerima perbedaan yang lebar dalam kekuasaan, respek yang besar bagi mereka yang berwenang. Sedangkan jarak yang rendah terhadap kekuasaan adalah karyawan tidak takut untuk bergaul dan tidak di bawah dimensi sang bos. Yang ketiga ada sangat menghindari ketidakpastian dan tidak terlalu menghindari ketidakpastian. Sangat menghindari ketidakpastian adalah merasa terancam oleh ambiguitas dan mengalami kecemasan. Tidak terlalu menghindari ketidakpastian adalah sudah terbiasa dengan resiko. Yang keempat ada prestasi dan pengasuhan. Prestasi adalah pelestarian prinsip-prinsip seperti asertivitas, menghasilkan uang dan barang serta kompetisi. Sedangkan pengasuhan adalah pelestarian prinsip-prinsip antara lain kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Yang kelima ada orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Orientasi jangka panjang adalah masyarakat mempersiapkan masa depan dan menghargai sikap hemat dan gigih. Sedangkan orientasi jangka pendek adalah masyarakat menghargai tradisi dan masa lalu. Manajemen global dalam dunia masa kini. Menjalankan bisnis secara global di masa kini tidaklah mudah. Para manajer menghadapi tantangan-tantangan serius. Tantangan yang muncul dari keterbukaan yang berkaitan dengan globalisasi dan perbedaan kebudayaan yang signifikan. Tuntutan global telah menyebar luas. Para pendukungnya menggemborkan keuntungan ekonomi dan sosial seiring globalisasi. Globalisasi dimaksudkan untuk membuka perdagangan dan menghapus halangan geografis antar negara, sehingga para manajer dari berbagai negara perlu untuk cerdas bertindak, karena keputusan dan tindakan mereka akan dilihat secara luas. Karena sebuah kesuksesan dalam mempraktikkan manajemen di lingkungan global masa kini memerlukan sensitivitas dan pemahaman yang luar biasa. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.